billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, manfaat menikah dalam Islam bukan hanya menyatukan dua orang laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi secara tidak langsung pernikahan juga menyatukan dua anggota keluarga, yaitu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Di zaman sekarang mungkin sudah banyak kasus percekcokan antara menantu dengan mertua. Hal ini mungkin bisa terjadi karena kesalahpahaman atau perbedaan pendapat di antara keduanya. Bagi beberapa pasangan, hal tersebut bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Bahkan yang lebih parah, hubungan yang kurang baik antara mertua dan menantu bisa berdampak pada keretakan dalam rumah tangga seseorang. Untuk menghindari hal tersebut, Islam menyarankan kepada pasangan yang sudah menikah sebaiknya tinggal terpisah dari kedua orang tua, karena tidak semua mertua ataupun orang tua bisa sejalan dengan pemikiran dari menantu atau bahkan anaknya sendiri, sehingga kehadirannya terkadang justru membawa sisi negatif dalam rumah tangga. Hal ini beberapa dosa besar yang dilakukan mertua kepada menantunya. Yang pertama adalah menuntut menantu harus sesuai dengan keinginannya. Kita semua tahu setiap manusia pasti dibekali dengan kelebihan dan kekurangan. Masing-masing ada yang pandai dalam hal memasak tapi kurang pandai dalam hal mengurus anak. Ada yang pandai mencari rezeki tapi kurang pandai dalam mendidik dan lain sebagainya. Oleh karena itu sebaiknya para mertua juga menyadari akan kelebihan dan kekurangan dari menantunya dan tidak perlu memaksakan kehendak sesuai dengan apa yang diinginkan. Apabila ada seorang mertua yang menuntut menantunya harus sesuai dengan keinginannya, maka hal tersebut sangatlah tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Bahkan bisa memicu pertengkaran antara mertua dengan menantu, yang ujung-ujungnya hanya akan mendapatkan dosa besar. Pesan untuk para mertua dalam hal ini, daripada hanya bisa menuntut, alangkah lebih baiknya jika para mertua mendoakan yang terbaik untuk anak dan menantunya supaya tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu yang kedua adalah ikut campur urusan rumah tangga menantu. Entah sadar atau tanpa disadari, mertua sering ikut campur dalam urusan rumah tangga daripada menantunya. Padahal mencampuri urusan rumah tangga menantu merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam syariat agama. Apabila seorang anak sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri, maka tugas sebagai orang tua dalam hal ini sudah selesai, sehingga seorang mertua tidak diperkenankan mencampuri apa yang menjadi urusan dari keluarga menantu, kecuali jika seorang anak atau menantu meminta pendapatnya. Oleh sebab itu, apabila sudah menjadi mertua, hendaknya hindari sebisa mungkin mencampuri urusan keluarga anak dan menantunya. Boleh-boleh saja mengawasi atau mengarahkan,
akan tetapi seperlunya saja dan tidak perlu berlebihan. Bahkan jika Anda seorang menantu yang tinggal serumah bersama mertua, sekalipun keluarga anak menantunya sedang bertengkar, mertua tidak dianjurkan untuk ikut campur sedikit pun. Biarkan seorang anak tersebut mencari solusinya sendiri, karena tidak ada satupun rumah tangga seseorang yang tak luput dari permasalahan. Lalu yang ketiga adalah memandang rendah dan menceritakan kejelekan menantu. Mungkin kita pernah melihat atau bahkan mendengar sendiri ada seorang mertua yang sering memandang rendah menantunya atau bahkan menceritakan menantu di belakangnya. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, misalnya adalah menantu orang kaya belum makan, dalam hal pekerjaan dari keluarga yang biasa-biasa saja, atau bahkan ada permasalahan di masa lalu antara keluarga laki-laki dan perempuan. Hal ini yang kerap kali terjadi di masyarakat kita, yang ujung-ujungnya seorang mertua akan memandang rendah dan menjelek-jelekan menantunya kepada orang lain, sekalipun seorang mertua pernah mempunyai masalah dengan keluarga menantu. Daripada hanya menghantam lantai atau bahkan menjelek-jelekan, alangkah lebih baiknya untuk mengoreksi diri. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan anaknya dengan menantunya? Apa rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik itu semua? Mungkin ada hikmah baik yang bisa dipetik dari seorang mertua dari hal tersebut, atau bahkan jika menantunya adalah seorang yang biasa-biasa saja dan belum memiliki suatu apapun karena masih dalam tahap berjuang, alangkah lebih baiknya jika seorang mertua memberikan motivasi dan mendukung sepenuhnya apa yang dikerjakan oleh menantunya, selama hal tersebut baik dan tidak menyimpang dari syariat agama. Karena semua itu juga demi kebaikan keluarga dari anak dan menantunya, insya Allah. Dengan begitu seorang mertua tidak dikatakan berdosa kepada menantunya. Pesan untuk para mertua dalam hal ini adalah sebaiknya hindari ketiga dosa besar tersebut dan membiarkan anak maupun menantunya memilih jalannya sendiri. Sekalipun seorang menantu masih tinggal serumah dengan mertua, insya Allah dengan begitu akan tercipta satu keluarga besar yang harmonis. Mari kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Demikian yang dapat saya haturkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.